Hai semuanya, aku adalah kucing jalanan yang bahagia. Aku merasa bersyukur bisa hidup di dunia ini. Walau mungkin banyak yang menolakku, tapi aku tetap bahagia. Aku sadar diri kok, aku memang jelek dan kotor. Jadi wajar saja jika aku selalu ditolak. Tapi aku masih tetap senang karena aku masih bisa mengais makanan dari pembuangan sampah para manusia. Aku sangat bersyukur, apalagi kalau aku sedang bertemu orang baik. Rasanya aku benar-benar diakui di dunia ini. Walau orang baik itu hanya memberiku tulang, aku tak akan pernah melupakannya, dan aku selalu berdoa agar orang itu dibalas kebaikan oleh Tuhan. Aku hidup sendiri, tak ada kucing lain yang mau berteman denganku. Karena rata-rata kucing-kucing di lingkunganku adalah kucing yang cantik, tampan, dan bersih-bersih. Sedangkan aku tidak. Tak apalah, toh aku selalu dapat makanan dari manapun itu. Aku masih bisa hidup dan menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Ya, walau terkadang aku merasa benar-benar kesepian hidup sendiri. Ketika aku kesepian, aku menangis dalam gelap, meratapi hidupku ini. Kegelapan, kesunyian, kedinginan, kepanasan, aku selalu rasakan. Tak ada seorang pun yang peduli padaku. Rasanya aku sudah lelah hidup di dunia ini. Aku ingin mati. Kemudian aku pun tertidur. Esok harinya, ketika aku hendak mengais sampah, aku melihat kucing jalanan lain dari kejauhan. Wah, akhirnya aku ketemu kucing jalanan lain. Aku akan ajak dia bermain. Aku senang sekali. Akhirnya aku akan mendapatkan teman baru. Tapi ada suatu keanehan yang kulihat. Kucing itu berbicara sendiri dan ketawa-ketawa sendiri menghadap tong sampah. Ia seperti sedang bercanda dengan kucing lain, tapi yang kulihat hanyalah dia sendiri. Aku merasa heran dan aneh. Aku pun mendekatinya. Aku mencoleknya dari belakang. Tiba-tiba, dia merasa kaget dan menoleh ke arah yang berlawanan dariku. Wah, kataku dalam hati, mungkin dia tidak tahu posisiku di sini. Aku pun mencoleknya lagi, dan kali ini justru aku yang terkejut. Ternyata kucing yang ada di hadapanku adalah kucing yang buta kedua matanya. Sekejap, hatiku merasa iba melihat keadaannya. Tapi aneh, kucing buta itu tidak kelihatan murung sama sekali. Justru ia malah menyapaku dan tersenyum kepadaku. Aku semakin terheran dan terhenyak. Kenapa ia begitu senang dan tak merasa sedih dengan keadaannya? Aku pun bertanya padanya, dan kucing itu menjelaskan bahwasanya sebenarnya ia pun sedih akan keadaannya. Tapi ia lebih bersyukur masih diberikan kehidupan oleh Tuhan untuk terus menikmati sisa hidupnya. Sungguh pelajaran bagiku. Aku merasa terkagum dengan kucing buta di hadapanku. Ia yang tidak bisa melihat saja bisa bersyukur sedemikian rupa dan terlihat sangat bahagia. Kenapa aku yang memiliki tubuh sempurna ini masih suka mengeluh dengan kehidupanku? Harusnya akulah yang lebih bersyukur dan lebih bahagia darinya. Akhirnya aku pun berteman dengan kucing buta itu. Berbagi kisah dengannya, bergurau dengannya, canda tawa dengannya. Sekarang aku lebih bahagia karena sudah memiliki teman yang selalu bisa diajak susah maupun senang bersama. Ketika berjalan, aku selalu menuntunnya.
Ia melihat dengan pendengaran dan penciumannya. Jadi, walau terkadang salah jalan, ia selalu bisa kembali lagi ke tempatnya. Kami berdua tinggal di sudut celah rumah yang ada di sekitar jalanan. Di sini cukup nyaman. Kami bisa berteduh ketika hujan. Kami bisa tidur ketika malam. Ketika malam mencekam dan dingin menusuk tulang, kami akan tidur dengan cara berpelukan untuk menahan dinginnya malam. Ketika mencari makan, kami selalu bersama. Kami bekerja sama. Terkadang si kucing buta aku suruh diam di pinggir jalan, dan aku yang akan mengambil makanan yang kulihat. Ketika sudah dapat, kusuruh kucing buta menjaga makanan, dan kucari makanan lainnya. Setelah cukup makanan itu, barulah kami makan bersama. Hari demi hari, kami lalui bersama. Pernah juga teman butaku ditimpuk manusia. Untungnya aku sigap dan langsung melindunginya dan mengajaknya untuk pergi dari situ. Begitulah kehidupan kami. Masih sering mendapat penolakan dan ejekan, bahkan lemparan. Tapi kami tetap bersama dan bahagia. Semoga kami bisa terus bertahan menghadapi kerasnya dunia ini. Karena kami yakin tidak semua manusia itu jahat. Masih banyak manusia yang baik, yang mungkin belum beruntung saja kami bisa bertemu dengan mereka. Waktu semakin berlalu. Buta di kedua mata temanku semakin parah. Ia semakin tidak bisa melihat di depannya. Ia juga semakin tua dan sakit-sakitan. Dia tidak bisa lagi menemaniku jalan-jalan atau mencari makanan. Ia hanya bisa berdiam diri di sudut tempat kita beristirahat. Aku pun berinisiatif untuk mencari makanan sendiri. Biarlah temanku tetap beristirahat. Jika nanti aku sudah mendapatkan makanan, maka aku akan bawakan untuknya. Semoga ia cepat membaik, bisa kembali berjalan-jalan denganku. Aku mulai berjalan mengelilingi kota. Ya, berjalan saja, sambil ku cari-cari makanan. Berjam-jam aku mencari makanan, tapi belum dapat juga. Aku tidak menyerah. Aku terus berjalan menyusuri kota. Sudut demi sudut, tong sampah demi tong sampah, semuanya aku cari. Aku yakin, kalau aku berusaha, pasti Tuhan akan menolongku. Sampai pada saat itu, aku melihat ada sekelompok manusia yang sedang berkumpul. Mereka terlihat menyeramkan. Aku jadi merasa sangat takut untuk melewatinya. Tiba-tiba, mereka malah menghampiriku. Aku sangat ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan dipukulnya? Tidak.